Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Anak-anak pasti selalu sehat dan tetap semangat ya belajarnya ya. Pada pelajaran komputer kali ini, kita akan membuatkan bagan, yaitu mengenai hewan dan tumbuhan langka. Program yang digunakan yaitu program Microsoft Word. Tapi kalau misalkan anak-anak ingin menggunakan program lain untuk membuatkan bagan, boleh. Yang penting anak-anak bisa membuatkan bagannya ya. Kita saksikan langkah-langkah cara membuatkan bagannya. Anak-anak, sebelum membuatkan bagannya, terlebih dahulu kita harus download dulu gambar-gambarnya ya. Untuk mendownload gambarnya, anak-anak silahkan masuk dulu ke Google Classroom. Kemudian anak-anak pilih kelas 3A komputer. Kemudian anak-anak pilih tugas kelas. Kemudian anak-anak pilih 2KBM TIK. Kemudian anak-anak pilih tugas 1. Di situ ada gambar hewan dan tumbuhan. Silahkan anak-anak klik, misalkan Bapak klik yang anggrek ya. Kalau misalkan sudah muncul gambarnya seperti ini, anak-anak arahkan mouse-nya ke sebelah kanan atas, ada titik 3, silahkan anak-anak klik titik 3-nya, kemudian anak-anak pilih buka di jendela baru. Maka di sini anak-anak akan ditampilkan kepada jendela baru ya. Nah, kemudian di sebelah kanan atas, anak-anak coba pilih ada tanda panah yang mengarah ke bawah, itu namanya download. Silahkan anak-anak klik downloadnya. Kemudian perhatikan di bawah ada lingkaran biru, ini merupakan proses melakukan download. Nah, kalau misalkan sudah hilang lingkaran birunya, maka proses downloadnya sudah berhasil. Sekarang anak-anak coba lihat di folder yang warna kuning ini, silahkan diklik. Kemudian gambar yang sudah di-download tadi ada di folder download. Silahkan anak-anak cari folder download. Kalau misalkan sudah ketemu folder downloadnya, silahkan diklik. Kemudian gambar yang tadi sudah di-download ini akan berada di sebelah kanannya. Berarti proses mendownload sudah berhasil. Kalau misalkan anak-anak ingin mendownload gambar yang lain, anak-anak masuk lagi ke Google Classroom. Kemudian ini bisa diklik tanda panah yang ke sebelah kanan. Kemudian anak-anak tinggal download lagi. Pilih titik 3. Kemudian pilih buka jendela baru. Kalau sudah muncul gambarnya, anak-anak pilih tanda panah yang mengarah ke bawah. Ini merupakan simbol download. Silahkan anak-anak klik. Kemudian nanti di sebelah kiri paling bawah ada proses melakukan download. Kalau misalkan lingkaran birunya sudah hilang, berarti proses downloadnya sudah selesai. Kita akan cek lagi di folder. Kemudian pilih download. Berarti proses mendownloadnya sudah berhasil karena gambarnya sudah ada di folder download. Ketika anak-anak sudah mendownload gambar yang menurut anak-anak sukai, sekarang marilah kita buatkan bagannya. Untuk membuatkan bagannya, kita gunakan program Microsoft Office Word. Tetapi kalau misalkan anak-anak ingin menggunakan program lain, boleh. Yang penting anak-anak bisa membuatkan bagannya ya. Nah, cara membuka program Microsoft Office Word itu ada dua cara. Yang pertama yaitu anak-anak pilih Start atau gambar jendela di sebelah kiri paling bawah. Silahkan diklik. Kemudian anak-anak scroll ke bawah. Cari Microsoft Office Word. Kalau misalkan sudah ketemu Microsoft Office Word-nya, tinggal anak-anak klik saja. Nah, cara yang kedua yaitu cara yang lebih mudah karena tidak harus men-scroll lagi. Anak-anak pilih yang gambar seperti kaca pembesar. Tinggal diklik, ini namanya tombol short. Kemudian anak-anak ketikkan Word. Maka Microsoft Office Word akan ditampilkan. Tinggal diklik saja Microsoft Office Word-nya. Kita tunggu. Nah, apabila sudah terbuka seperti ini, maka anak-anak boleh pilih blank dokumen untuk membuat lembar kerja baru. Nah, ini merupakan program tampilan Microsoft Office Word. Untuk membuatkan bagannya, kita akan buatkan judul dulu ya, dengan menggunakan text box. Text box itu merupakan tulisan berada di dalam kotak. Bagaimana cara membuatnya? Anak-anak pilih insert. Kemudian anak-anak pilih text box. Ada di sebelah kanan ya. Tinggal diklik text box-nya. Kemudian anak-anak pilih salah satu dari model text box. Kalau Bapak pilihnya model yang pertama saja, tinggal diklik. Kemudian tinggal anak-anak
hapus dulu ya tulisan yang ada di text boxnya, kemudian anak-anak ketikkan hewan dengan menggunakan huruf besar semua ya, hewan dan tumbuhan langka. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kalau misalkan anak-anak ingin merubah jenis tulisan ataupun ingin merubah warnanya, anak-anak boleh lock seperti ini ya. Tulisannya akan kita tebalkan dulu, tapi anak-anak pilih home dulu ya untuk menebalkan tulisan. Pilih home, kemudian pilih bold, tulisannya menjadi tebal. Kemudian anak-anak buatkan tulisannya berada di tengah-tengah. Anak-anak pilih yang center, ada di kolom paragraf ya. Pilih center, maka tulisannya berada di tengah-tengah seperti ini. Apabila anak-anak ingin membuatkan tulisan yang ada di dalam teks ini berada di tengah-tengah secara vertikal, itu anak-anak boleh pilih format, kemudian pilih align text, kemudian pilih yang middle, maka tulisannya akan berada di tengah-tengah secara vertikal. Kemudian kalau misalkan anak-anak ingin berubah jenis tulisannya, anak-anak kembali lagi ke home, kemudian pada font terdapat Calibri Body ya. Nah, ini anak-anak bisa klik tanda panahnya. Kemudian anak-anak pilih di sini banyak sekali jenis tulisan. Silakan anak-anak pilih jenis tulisan yang menurut anak-anak sukai. Tetapi tulisannya harus yang terbaca dengan jelas ya. Misalkan Bapak ganti jenis tulisannya menjadi upper black seperti ini. Nah, ini Bapak akan lebarkan lagi sedikit ya tulisannya. Karena cover black itu sudah tebal, jadi Bapak tidak harus memberikan bold lagi. Jadi boldnya dihilangkan. Jadi seperti ini supaya tidak terlalu tebal. Dan kalau misalkan anak-anak ingin memberikan warna pada tulisannya, anak-anak pilih yang font color ini ya. Anak-anak arahkan mouse-nya ke tanda panah. Kemudian anak-anak tinggal pilih warnanya yang menurut anak-anak sukai. Warnanya boleh bebas. Seperti ini ya. Kalau misalkan anak-anak ingin memberikan warna kepada text box-nya ya, atau bagian kotaknya, anak-anak pilih format dulu ya. Pilih format. Kemudian anak-anak pilih save fill. Seperti kaleng cat tumpah ya. Anak-anak klik tanda panah ke bawahnya. Kemudian anak-anak tinggal pilih warna yang menurut anak-anak sukai. Tapi warnanya jangan sama dengan warna tulisannya, karena nanti tulisannya tidak akan terbaca. Anak-anak boleh pilih warna lain. Kalau misalkan tulisannya itu warnanya gelap, berarti anak-anak harus memberikan kotaknya dengan warna yang agak cerah ya. Misalkan Bapak beri warna yang krem seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Kalau sudah, kita letakkan di tengah-tengah ya. Tengah-tengah paling atas. Kemudian kita buatkan text box lagi. Anak-anak pilihnya yang insert, kemudian pilih text box. Pilih simple text box. Nah, sekarang anak-anak ketikkan hewan. Ketikkan hewan. Pindahkan ke bawah, kemudian agak dikecilkan. Kita akan rubah dulu jenis tulisannya. Itu anak-anak pilih home dulu. Jenis tulisannya anak-anak boleh ganti dengan jenis tulisan lain. Misalkan Bapak pilihnya yang Arial. Karena Arial ini tidak tebal, jadi akan Bapak tebalkan dengan menggunakan bold. Kemudian apabila tulisannya kecil, anak-anak boleh besarkan ya dengan memilih font size. Misalkan pilih yang 16. Kalau sudah, sekarang kita akan buat berada di tengah-tengah tulisannya, berada di tengah-tengah kotak ya. Pilih yang center. Kemudian kalau misalkan anak-anak ingin membuat tulisan berada di tengah-tengah secara vertikal, anak-anak pilih format. Kemudian pilih align text, pilih yang middle. Jadi tulisannya berada di tengah-tengah secara vertikal. Nah, seperti ini ya. Kita kecilkan lagi. Kalau sudah, kalau misalkan anak-anak ingin memberikan warna pada kotaknya, anak-anak tinggal pilih format dulu, kemudian anak-anak pilih save fill. Kalau misalkan anak-anak ingin mengganti warna lain, boleh, silahkan. Misalkan warnanya biru. Atau anak-anak ingin membuatkan warna pada tulisannya yang berbeda, berarti anak-anak pilihnya yang home, kemudian pilih yang font color. Klik tanda panahnya, kemudian anak-anak pilih warna lain. Misalkan hijau tua seperti ini. Karena warna dasarnya biru, maka warna tulisannya harus agak tua supaya tulisannya kelihatan dengan jelas. Nah, kalau misalkan anak-anak ingin membuatkan teks
yang tumbuhan, anak-anak boleh mengkopikan text box yang hewan ini. Caranya yaitu anak-anak klik kanan pada garis text box ini. Klik kanan. Kemudian anak-anak pilih copy. Kemudian anak-anak klik sembarang tempat, kemudian klik kanan. Kemudian pilih paste. Nah, maka akan menjadi 2 text boxnya. Sekarang tinggal ganti saja namanya menjadi tumbuhan. Kalau misalkan N-nya hilang, anak-anak tinggal lebarkan sedikit seperti ini. Ya, buat berada di tengah-tengah. Kemudian anak-anak pilih format, kemudian pilih align text, kemudian pilih middle, supaya tulisan tumbuhannya berada posisi di tengah-tengah secara vertikal. Kalau misalkan text box-nya sudah selesai dibuatkan, sekarang kita akan mengambil gambarnya ya. Cara mengambil gambarnya, anak-anak pilihnya yang insert, kemudian anak-anak pilih picture. Nah, kebetulan yang punya Pak Ari, kalau misalkan pilih picture ini muncul tampilan this device. Tapi ada juga yang pada saat anak-anak klik picture-nya, biasanya sudah langsung masuk ke dalam sebuah tampilan ya. Jadi karena punya Bapak muncul this device, jadi Bapak harus mengklik this device-nya terlebih dahulu. Klik this device-nya. Anak-anak pilih folder download, karena kan tadi anak-anak mendownloadnya dan masuknya ke folder download. Jadi anak-anak pilih download. Kemudian anak-anak tinggal pilih kira-kira gambar apa yang akan dimasukkan oleh anak-anak. Tadi kan anak-anak sudah memilih ya, tinggal masukkan saja ya. Misalkan Bapak ambil gambar yang badak, insert kalau sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, gambarnya masih belum bisa digerak-gerakkan ya, digeser-geser masih belum bisa. Cara untuk menggeser-geser gambarnya, yaitu anak-anak pilih format dulu, kemudian anak-anak pilih wrap text yang bentuknya seperti ini. Atau kalau misalkan di seri Word yang lama, bentuknya seperti gambar anjing. Jadi anak-anak pilih wrap text, kemudian anak-anak pilih yang in front of text. Nah, maka gambarnya bisa digeser-geser. Kecilkan gambarnya. Kalau sudah seperti ini, Bapak akan memasukkan 3 gambar hewan dan 3 gambar tumbuhan ya. Kemudian kita akan masukkan gambar yang lainnya lagi. Anak-anak pilih insert, kemudian pilih picture, pilih this device, kemudian pilih download lagi, kemudian pilih yang terenggiling. Diklik terenggilingnya. Kalau anak-anak mau memilih gambar hewan lain, silahkan. Kalau sudah pilih terenggiling, kemudian pilih insert. Supaya bisa digerak-gerakkan gambarnya, anak-anak pilih format, kemudian pilih wrap text, kemudian pilih in front of text. Kecilkan, geser ke sebelah kanan seperti ini. Kemudian Bapak akan masukkan satu lagi gambarnya ya. Pilih insert, picture, this device, kemudian download. Bapak akan masukkan yang cendrawasih, insert, kemudian pilih format, wrap text, pilih in front of text. Kecilkan gambarnya, simpan di bawah seperti ini. Kita susun yang rapi ya. Ini kita sejajarkan, juga sejajarkan supaya berada di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan mengambil gambar yang tumbuhannya ya. Pilih insert, pilih picture, pilih this device, muncul tampilan, pilih download, kemudian pilih yang anggrek hitam, pilih insert. Kalau misalkan sudah seperti ini, pilih wrap text, kemudian pilih in front of text. Kecilkan, simpan seperti ini. Kita tambahkan gambar tumbuhan yang lainnya lagi ya. Insert, picture, this device, download, pilih yang Edelweiss, insert, format, wrap text, in front of text, kecilkan,
simpan di sini. Satu lagi tumbuhannya, pilih insert, pilih picture, is device, download, kemudian pilih yang kantung semar, insert, pilih format, wrap text, in front of text, kecilkan. Nah, di sini anak-anak boleh ya memilih tumbuhan ataupun hewannya yang menurut anak-anak sukai ya. Pak, misalkan saya ingin download sendiri hewan dan tumbuhannya boleh? Boleh, silahkan. Kalau misalkan anak-anak ingin menambahkan hewan atau tumbuhannya yang berbeda dengan cara mendownload di Google, silahkan. Yang penting anak-anak mengerti dalam proses membuatkan bagannya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, anak-anak tinggal menambahkan garis saja, yaitu dengan cara memilih insert, kemudian garis itu adanya di shapes, diklik shape-nya, kemudian anak-anak pilih yang line. Line ini untuk membuatkan garis lurus. Klik line-nya, kemudian anak-anak buatkan garis seperti ini. Buat garis dulu di tengah-tengah secara vertikal, kemudian anak-anak pilih line lagi, kemudian anak-anak buatkan garis secara horizontal seperti ini. Ya. Kemudian anak-anak buatkan garis lagi supaya turun ke bawah. Oke, line. Buatkan garis seperti ini, kita sambungkan ke hewannya. Kemudian pilih line lagi. Kita sambungkan ke tumbuhannya. Seperti ini ya. Nah, sekarang anak-anak pilih garis lagi, pilih line. Kemudian anak-anak buatkan garis lagi. Anak-anak nanti buatkannya yang rapih ya. Kemudian pilih line, buatkan garis secara horizontal seperti ini. Pilih line lagi, buatkan garis vertikal. Pilih line lagi, buatkan garis secara vertikal untuk menghubungkan ke terenggiling. Nah, buatkan garis lagi untuk menghubungkan ke gambar cendrawasih. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang tumbuhan, pilih line, buatkan garis secara vertikal. Kemudian pilih line lagi, buatkan garis secara horizontal untuk menghubungkan tanamannya. Kemudian, nah kalau misalkan terlalu ke bawah, anak-anak tinggal geser saja garisnya. Nah, seperti ini. Disambungkan ya. Kemudian pilih line lagi, tinggal hubungkan kepada anggrek hitamnya. Kemudian pilih line lagi, hubungkan kepada tumbuhan edelweissnya. Kemudian pilih line lagi, tinggal sambungkan ke kantung semar. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan anak-anak ingin membuat garisnya itu supaya teratur, anak-anak bisa geser-geser saja atau lebarkan atau kecilkan ya. Nah, disesuaikan. Misalkan ini yang harus kita geser yaitu gambarnya, berarti kita buatkan gambarnya seperti ini. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian sudah, nah ini yang kantung semar belum nempel ya, berarti gambarnya harus ditempel seperti ini dengan garisnya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, bagaimana cara kita memberikan nama kepada hewan dan tumbuhannya? Cara memberikan nama kepada hewan dan tumbuhannya, anak-anak bisa menggunakan text box lagi. Anak-anak pilih insert, kemudian pilih text box, pilih yang simple text box. Anak-anak buatnya satu kali saja ya, text box-nya, sisanya anak-anak tinggal kopikan. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, anak-anak tinggal ketikkan saja badak. Badak. Oke, kalau sudah kecilkan kotaknya. Anak-anak boleh menebalkan teksnya dengan cara pilih bold. Kemudian posisinya berada di tengah-tengah. Pilih format, kemudian pilih align text. Kemudian kita buatkan berada di tengah-tengah tulisannya, di tengah-tengah secara vertikal. Kalau sudah seperti ini, anak-anak ingin memberikan warna pada bagian kotaknya, anak-anak tinggal pilih format dulu, kemudian anak-anak pilih shape fill. Anak-anak boleh ganti warnanya, misalkan warna kuning agak muda seperti ini. Kemudian anak-anak simpan di bawah gambar badaknya seperti ini. Atau boleh di sini penempatannya. Kalau misalkan terlalu besar, dikecilkan lagi. Kecilkan. Ini menjadi 10. Nah, dikecilkan lagi kotaknya ya, supaya badaknya tidak terhalang. Boleh di bawahnya, boleh di bagian yang kosongnya seperti ini.
Kalau sudah, kita akan kopikan ya, kita akan gandakan text box-nya ini dengan cara pilih copy di sini, kemudian pilih paste. Nah, ini cara menggandakannya dengan cara copy paste-nya itu dengan cara yang kedua ya. Kalau yang tadi kan klik kanan, sekarang anak-anak pilihnya yang copy dan paste yang sudah tersedia di home. Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak tinggal ganti namanya, di blok namanya, kemudian ganti Cengkiling. Kalau misalkan terlalu kecil kotaknya, anak-anak bisa besarkan seperti ini. Nah, sekarang kita copy lagi, kita paste lagi. Kemudian anak-anak simpan di bawah cendrawasih. Kemudian anak-anak ketikkan cendrawasih. Lebarkan seperti ini. Karena sebetulnya tadi kan sudah di copy ya. Jadi anak-anak seharusnya tinggal memilih tombol paste saja. Nah, seperti ini. Ini anggrek hitam. Kita lebarkan. Kemudian kita paste saja ya. Karena tadi kan kita sudah menekan tombol copy. Kalau misalkan anak-anak sudah menekan tombol copy, ingin menggandakan, berarti anak-anak cukup menekan tombol paste lagi saja secara berulang-ulang. Dan tidak harus menekan tombol copy lagi ya. Ini kita ganti namanya menjadi kantung semar. Satu lagi di paste, kita ganti namanya menjadi Edelweiss. Nah, sampai di sini berarti kita sudah bisa membuatkan bagannya. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Setelah anak-anak selesai membuatkan bagannya, anak-anak di save dulu ya bagannya supaya datanya tidak hilang. Cara menyimpannya yaitu anak-anak pilih file, kemudian pilih save as, pilih browse. Muncul tampilan seperti ini. Karena Bapak menyimpannya supaya aman, yaitu Bapak simpannya di local disk E supaya datanya tidak hilang. Kalau misalkan sudah seperti ini, anak-anak pilih file name, kemudian ketikkan namanya, misalkan bagan, strip nama, strip kelas, strip nomor absen. Kalau sudah anak-anak pilih save. Nah, maka bagan tadi sudah tersimpan dengan aman. Silahkan anak-anak coba di rumah. Kalau misalkan sudah selesai, anak-anak boleh kirimkan di Google Classroom. Sampai jumpa dan tetap semangat ya anak-anak belajarnya ya. Bye.